Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan semampu saya tentang pemahaman hadis klasik. Silakan disimak baik-baik ya guys ya. Permulaan pemahaman terhadap hadis dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai Rasulullah, pemimpin masyarakat, negara dan umat Islam. Secara faktual, Nabi bertindak sebagai penetap dan perjelas perkara-perkara ukhrawi dan dunia, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dasar ketetapan dan penjelasan Nabi adalah wahyu. Kebijakan Nabi serta kebijakannya dalam bentuk musyawarah bersama sahabat. Pada masa Nabi, pemahaman terhadap hadis belum dibukukan atau tadwin, meskipun proses ke arah itu telah mulai dalam bentuk lisan atau safawiyah dan tulisan atau kitabah. Namun, perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman yang menuntut cara serta metode pemahaman baru guna mengaktualisasikannya dengan keadaan zaman. Periodisasi memang sejauh ini tidak secara tegas ditetapkan dalam pengajian. Metode pemahaman hadis, hal ini didasari ulama lebih mengklarifikasikan isi dan penjelasan yang diberikan oleh ulama tertentu. Apakah pemikirannya tersebut sejalan dengan perangkat yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu, atau lebih memilih aspek pendekatan yang fresh yang belum diterapkan agar diaplikasikan ke dalam bentuk pemahaman. Yang pertama, periode klasik. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan satu hadis dengan hadis lain dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka dengan sebab itu lahirlah pada periode awal ini beberapa kitab hadis baik syarah ataupun upaya penjelasan makna cara ringkas tentang hadis. Penggunaan metode pada periode ini memang tidak secara tersirat diungkapkan secara khusus, akan tetapi usaha yang dilakukan ulama pada periode ini menunjukkan eksistensi cabang-cabang ilmu hadis. Dalam perkembangan periode klasik ini, setidaknya didapati dan dipetakan terdapat ulama-ulama besar dalam pengkajian pemahaman hadis. Yang pertama, Al-Syafi'i. Metode yang dipaparkannya berkaitan erat dengan metode penafsiran Al-Quran. Metodenya masih sangat sederhana menyajikan data, yakni al-jam'u, mengunggulkan salah satu nas, al-tarjih, dan penghapusan atau pembatalan suatu dalil, al-nasah. Yang kedua, Ibnu Qutaibah. Metode yang dipaparkannya secara tidak langsung seperti mengembangkan apa yang telah dilakukan Al-Syafi'i, tetapi ia lebih memilih mendahulukan al-jam'u. Kemudian ia berikan takwil kepada hadis yang bertentangan baik satu atas keduanya dengan memperkuat takwilnya dengan Al-Quran, hadis lain, bait syair, logika, fakta sejarah, dan ilmu pengetahuan, ketimbang menggunakan al-tarjih dan an-nasah yang dinilainya sebagai alternatif terakhir jika memang tidak memungkinkan untuk ditakwilkan. Selain itu, pembagian sunnah pada 3 kategori juga menjadi aspek tambahnya sunnah Jibril, sunnah ibahah, dan sunnah ta'dib. Yang ketiga yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Metode yang cukup lengkap disajikannya dalam kitab syarhnya dengan meliputi aspek bahasa mulai dari etimologis dan terminologis, istilah tertentu, menerangkan makna majas dan hakiki, memperhatikan aspek sejarah, merujuk pada sejumlah referensi, menampilkan perdebatan akademik baik teologis, fikih maupun ahli hadis lain, dan juga memberikan penjelasan dengan menautkan multidisiplin ilmu yang berkaitan.